sinetron Indonesia apa ini? Apa pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam kegiatan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hadir semuanya anak? Tidak. Ada yang sakit? Siapa namanya? Sandi. Mari kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak mulai untuk kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri untuk siap-siap mengikuti pembelajaran. Silakan siapkan mejanya, silakan kesiapannya. Sudah siap? Ya. Dan untuk itu selanjutnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim kita etika untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM, silakan. Agus silakan pimpin. Sebelum belajar mari kita belajar. Mari kita belajar. Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita menginjak kepada materi, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu tidak? Pergaulan bebas itu adalah seorang melakukan interaksi sosial yang tidak berdasarkan ajaran syariat Islam. Seperti contoh berpapasan dengan lawan jenis dengan berlebihan, pegang tangan dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi akibat negatif dari pergaulan bebas dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ketiga, peserta didik dapat menyusun solusi untuk menjauhi pergaulan bebas sesuai ajaran Islam. Yang keempat, peserta didik termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pergaulan sehari-hari. Ya, selanjutnya ini adalah definisi dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, moral dan budaya dalam konteks Islam. Pergaulan bebas intinya pergaulan bebas itu adalah interaksi sosial yang melampaui batas ajaran Islam, ya, berlebihan. Sedangkan perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Terus tindakan ini termasuk dosa besar dan sangat dikecam dalam Al-Quran.
untuk zina adalah pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oleh karena itu di dua kategorikan zina itu ada dua kategori ya. Ada zina muson dan zina ghair muson. Zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, gitu kan ya. Zina ghair muson, zina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah. Ghair belum ya. Zina muson sudah menikah, ghair muson belum menikah, gitu ya. Selanjutnya, ini adalah akibat atau dampak dari pergaulan bebas, gitu ya. Maka, adapun akibat dari pergaulan bebas itu adalah dalam masalah dunia, seseorang itu akan kehilangan kehormatan dalam dirinya, gitu kan ya, sehingga direndahkan oleh orang lain. Terus masalah kesehatan, otomatis gitu kan seorang yang melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina akan mengalami penyakit seksual ya, seperti apa? HIV dan AIDS, gitu kan ya. Adapun akibat dari perbuatan zina yang berdampak di akhirat, yakni seorang pelaku perbuatan zina itu akan diazab oleh Allah dan mendapatkan dosa besar. Ya. Paham anak-anak? Selanjutnya, ini ada sebuah video ya. Coba kalian simak. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jonah Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. BFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolewa, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga tinggal makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang
sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk mengikuti rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang berjurus ke porno. Berikutnya, dia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 10 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin menurun dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetik resonans imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di ketiga bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum makan dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah hidup. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari melindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, tepuk tangan dari video tersebut. Dari video tersebut, apakah ada kaitannya dengan materi yang kita bahas? Coba, siapa yang dapat menyimpulkan dari video tersebut dengan materi yang kita bahas? Coba siapa? Yang berani? Siapa? Coba Nurul. Coba. Simpulkan. Dari video tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa otak kita itu mempunyai banyak saraf yang benar-benar bermanfaat, namun ketika saraf itu diganggu oleh kedua belah bebas ataupun melihat video-video yang tidak bermanfaat, otak kita akan terganggu. Ya, tepuk tangan. Pergaulan bebas itu bukan hanya interaksi sosial yang yang melalui batas saja. Ternyata tidak berinteraksi juga dapat mengalami berdampak sangat rentan terhadap pergaulan bebas. Ya, contohnya seorang itu menonton video porno sehingga dapat kemungkinan dari tontonan tersebut meningkat menjadi melakukan perbuatan zina, gitu kan ya. Selanjutnya
Bagaimana sih cara menjauhi pergaulan bebas? Coba. Yang pertama. Yang kedua, memilih teman yang baik dan baik. Yang ketiga, mengisi waktu dengan aktivitas bermanfaat. Yang terakhir, menenangkan dan juga iya. Kita itu harus memfilter diri supaya tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas maupun nauzubillah perbuatan dengan cara yang tepat ini ya. Kita itu harus belajar tentang Islam gitu kan ya. Bagaimana pergaulan yang baik itu bagaimana. Terus pilihlah teman yang baik dan soleh supaya kita termotivasi untuk menjadi soleh gitu kan ya. Kita itu harus melakukan waktu yang sangat bermanfaat, aktivitas kita sehari-hari itu harus dimaksimalkan dengan yang positif, menanamkan ya, menjaga kehormatan diri paling penting ya. Ini ada Bapak akan menampilkan kuis ya tentang apa yang kita bahas. Coba kalian bisa login ya, bisa login. Coba login ya. Tugas individu semuanya login. Dan apapun yang tidak mempunyai kuota, Bapak sudah men-share apa? Password. Adapun passwordnya 29. Redmi Note 10G. Passwordnya 29071993. 29071993. Iya, Pak. Itu mana? Ada sakit. Di mana? Di mana? Mari kita memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajaran berbasis PPACK ini. Mari kalian semua mengerjakan beberapa soal dari kuisis ini ya, yang terkait materi yang tadi dibahas. Sudah? Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Emilia luar biasa ya Emilia.
Kan aing kabeh ieu teh, Cok. Jauh banget aing. Nurul menyusul. Salah. Alhamdulillah sudah selesai ya evaluasi pembelajaran pada materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi alhamdulillah paham semua ya, paham? Untuk penutup dan refleksi pada kesempatan kali ini, jadi apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah menghindari pergaulan bebas dan Zina. zina. Terus mari kita menjaga kehormatan diri, gitu kan ya, supaya kita itu betul-betul menjadi pelajar yang terhormat, yang bisa menjaga kesucian di diri dengan menancapkan ilmu-ilmu agama Islam, gitu kan ya, dengan mengamalkan, memahami, mempelajari ilmu agama Islam supaya kita itu tidak melampaui batas. Ya, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini mungkin pertemuan sekarang dicukupkan. Insya Allah dilanjut dari pertemuan berikutnya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.